Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore bagi kawan-kawan semua petani porang Jokam. Di sini saya akan menambah video saya tentang analisa penanaman porang beserta hasilnya berdasarkan hasil survei yang telah saya survei waktu sekitar bulan Juli, insya Allah bulan Juli. Nah, di sana saya langsung ke tempat papaidi yang viral pada waktu itu, yang di acara hitam putih dipanggil dan juga di acara Kick Andy. Nah, akhirnya saya penasaran langsung ke sana. Nah, terus saya tanya-tanya di sana tentang bagaimana porang. Nah, porang itu laku atau tidak, pengepulnya itu apa papaidi saja, apa siapa di situ. Nah, ternyata pengepulnya itu banyak, bukan hanya papaidi. Nah, papaidi itu ya termasuk orang yang terkenal di sana. Nah, orang yang terkenal di sana. Jadi di sini saya akan berbagi analisa tentang biaya-biaya pengeluaran untuk menanam porang, dan juga hasil porang itu seberapa gitu. Ya, kita langsung saja kita tulis. Ya, simak videonya sampai habis ya. Jangan lupa like dan subscribe. Subscribe apa subscribe? Ya, jangan lupa ya. Oke. Kalau berdasarkan pengalaman saya kemarin menyewa tanah itu lahan sebanyak 1/4 hektar. Yang pertama kita sediakan lahan dulu. Kalau saya dulu itu 1/4 hektar. Kemarin saya sewa 1/4 hektar itu selama 2 tahun. 2 tahun itu ya sekitar 5 juta. Nah, kemarin 5 juta ya, alhamdulillah dapat 5 juta ya. Yang nggak tahu kalau di tempat panjenengan semua berapa, kalau di saya 5 juta kemarin. Kemudian kenapa 2 tahun? Karena kalau hanya 1 tahun itu kita rugi. Soalnya porang itu ketika menginjak 2 musim itu katak itu semakin banyak, dan juga umbi dari porang itu ya besar. Mungkin kalau hanya 1 musim, 1 tahun itu paling bisa mendapatkan 8 ons sampai 1 kilo. Ini kurang lebih seperti ini. Tapi kalau 2 musim, kalau 2 musim itu ya 2 tahun lah. Ya, sama 2 tahun. Itu 2 tahun itu sekitar 2 sampai 3 kilo. Ya, kalau tanahnya subur bisa lebih dari itu. Makanya kan kalau kita nyewa hanya 1 tahun itu rugi. Jadi lebih baik 2 tahun sekalian. Nah, yang kedua, kita siapkan bibit katak. Kemarin saya kalau dari penyuluhan kemarin waktu saya ke Madiun itu 1 hektar itu 1 hektar kalau di jarak tanam 25 cm itu 40.000 katak. 40.000 katak. Nah, saya kemarin 1/4 hektar berarti harusnya 10.000, ya kan? 10.000. Tapi saya karena budgetnya itu ya terbatas, jadi saya belinya 50 kilo. 50 kilogram. Nah, kurang lebih per kilonya itu 150 biji. Jadi sekitar 7.500 ya, 7.500 katak.
7.500 katak. Nah, terus yang poin ketiga, habis itu kita langsung di persiapan untuk yang pertama itu setelah itu ini apa sih, nyangkul. Nah, cangkul. Nah, cangkul itu kemarin udah plus gulut ya. Soalnya digulut-gulut biar panennya enak. Soalnya kalau sudah masa dorman biasanya tidak ada pohonnya itu nggak ada. Jadi kalau nggak ada gulutan, yang dikhawatirkan itu buahnya, umbinya itu malah terkena cangkulan. Meskipun laku terkena cangkulan itu, tapi kan jelek, hasilnya jelek. Makanya digulut-gulut biar mudah dalam pemanenan dan juga tidak menggenang airnya. Nah, jadi digulut semuanya itu total kemarin kurang lebih 3 juta. 3 juta. Terus habis itu beli pupuk dari kotoran hewan, kotoran kambing dan sapi. Nah, kurang lebih kotoran ya, atau serintil itu 1 juta, kurang lebih 1 juta untuk biaya karungnya, terus juga pemasukan serintil ke karung, nah hariannya, terus dibawa pakai mobil ke ladang, nah kurang lebih 1 juta semuanya. Terus yang kelima itu biaya perawatan. Nah karena kita belum nanam, nah jadi kita sudah disiapkan biaya perawatannya. Perawatan itu ya, kalau ada gulma-gulma ya kita kita siangi gulmanya agar pupuknya tidak terkena gulma. Nanti gulmanya yang subur malah ya. Jadi gulmanya, rumput-rumput ya kita bersihkan sehingga pupuknya itu bisa terserap oleh porang kita. Nah, biaya perawatan itu perawatan itu selama 3 bulan. Karena kalau sudah tinggi pohon porangnya sudah tinggi, itu bisa melindungi dirinya sendiri. Sehingga gulma-gulma itu ya nggak ada. 3 bulan, 1 bulan itu ya kurang lebih 4 kali. Kalau di sini harian 60.000 kali 4 berarti sama dengan 240.000. Iya. 12 ya, 240.000. Nah, 240.000 dikali 3 bulan. Dikali 3 bulan sama dengan 12 167 720.000 ya. 720.000. Ini sudah perawatan. Nah, ini sudah untuk tahun pertama. Terus yang terakhir itu kita pemupukan yang untuk pembuahan, buahnya biar besar. Kita pakai ponka nggak apa-apa katanya. Yang penting jangan banyak-banyak. Ponka apa ponska itu. Nah, 2 karung aja dalam 1/4 hektar itu 2 karung. 350.000 kali 2 sama dengan 700.000 rupiah ya, 700.000 rupiah. Kemudian ini sudah selesai di tahun pertama. Kalau tahun kedua itu di musim kedua kita tidak nyangkul lagi, itu di musim kedua. Musim pertama itu kita sudah punya penghasilan dari hasil katak. Musim pertama kita belum panen
belum panen panen belum panen umbi, karena umbi masih kecil. Belum panen umbi, musim pertama ya, musim pertama belum panen umbi. Nah terus, tapi panen katak, tapi panen katak, tapi panen katak, panen katak. Nah bisa dikatakan ini sangat minim sekali karena pohonnya masih kecil sehingga kataknya pun buahnya hanya sedikit, bisa-bisa hanya satu. Nah, kita bikin minimalnya saja satu ya. Jadi kita bibit yang pertama itu 7.500 ya, 7.500 bibit dikali satu. Berarti kita panen di musim awal, musim pertama 7.500 kali 1 sama dengan 7.500. Berarti kita 7.500 umbi. Umbi katak ya, 7.500 katak. Nah, kita dapat katak. 7.500 katak kurang lebih ya kayak tadi seperti modal awal, yaitu saya itu ini belum ada ya bibit katak harganya. Oh, belum. Bibit katak itu kemarin saya beli sekitar ya 200.000. Ya, 200.000. 200.000 berarti kalau 50 kilo ya, awal 50 kilo dikali 200.000 sama dengan 10 juta. Nah, 10 juta. Nah, 10 juta. Nah, kita berarti udah mempunyai penghasilan 10 juta dari satu musim. Nah, baru di musim kedua kita sudah bisa panen katak dan panen umbi. Panen katak dan umbi. Panen umbi. Nah, yang di pertama panen katak itu mungkin hanya satu saja karena kecil pohonnya. Nah, kalau di musim kedua karena pohonnya sudah besar, maka panennya pun di situ panen kataknya akan banyak. Bisa-bisa satu pohon itu 10 sampai 15. Ya minimal 5. Itu berarti kan sangat luar biasa. Ya kita bikin tengah-tengahnya saja. Yaitu 10 ya. 10 aja lah. 10. Berarti 7.500 bibitnya dikali 10 katak. Berarti 75.000 katak. 75.000 katak. 75.000 katak. 75.000 katak berarti 75.000 katak ini kalau misalkan 200 tadi kan kalau 75.000 itu 7.500 itu 10 juta. 7.500 10 juta berarti sekitar ya 100 juta. Masya Allah, 100 juta ya. 100 juta. Nah, dari umbi kita panen juga dari umbi. Dari umbi itu minimal 2 kilo. Kalau 2 kilo berarti kurang lebih 10, 15. Nah, 15 ton. Kemarin waktu saya ke sana itu harganya 10.000 per kilo. 10.000. 10.000 per kilo itu berarti kurang lebih 150 juta rupiah. Itu kalau 2 kilo. Nah, kalau seandainya tanahnya itu subur karena perawatannya itu bagus, penggemburannya bagus, akhirnya panennya pun ya lebih maksimal lagi. Mungkin kalau di rata-rata 4 kilo 7.500 kali 4 itu bisa 150 juta dikali 2 ya, karena 2 kali lipat.
Ya berarti 300 juta rupiah. Rp300 juta. Masya Allah. Ini sesuatu hasil yang maksimal sekali. Ya, sesuatu hasil yang maksimal sekali. Jadi berarti kalau dihitung-hitung ya, modalnya hanya sedikit, tapi hasilnya sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Nah, jadi nanti di sini mungkin hasil yang seperti ini itu apakah benar-benar terjadi atau tidak. Tapi memang saya yang kesana sendiri itu ya memang di sana itu bukan hanya Papa Idi yang menjadi menjadi pengepul. Banyak pengepul harganya pun ya sama, kurang lebih ya seperti itu, 10.000. Bahkan kalau sekarang katak ya, katak yang sekarang itu harganya mencapai 250.000. Berarti kan Masya Allah 250.000 per kilo. Berarti mahal banget. Nah, nanti adapun ini nanti setelah panen, ataupun penanaman yang sesungguhnya yang divideokan, ataupun bibit-bibit katak itu yang bagaimana ini. Nah, nanti saya akan memberikan videonya. Gimana kawan? Apakah sudah paham? Jadi saya kemarin itu bukan hanya 1 atau 2 orang saja yang saya review, yang saya tanya-tanya gitu kan ya, saya tanya kemudian karena saya itu di Madiun waktu itu bukan hanya 1 hari, tapi 2-3 hari ke sana. Nah, di sana ternyata banyak juga petani porang, namun karena keterbatasan lahan, akhirnya mereka menanamnya itu nggak sampai hektar-hektaran, hanya sedikit, paling ya hanya berapa meter kali berapa meter. Itu pun ada juga yang tumpang sari gitu kan. Ada yang kemarin itu saya juga ada jamaah di sana ya sedulur jamaah saya di sana.